Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Hafra Amini. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing gimana sih caranya kita cari pasien untuk kejar rekrutmen koas. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang baru aja lulus S1 dan mau lanjut ke jenjang profesi atau jenjang koas. Nah, yang pertama adalah kalian bisa buat poster kayak gini. Nah, posternya ini bisa kalian sesuaikan dengan klaster yang kalian masuk saat ini. Misalnya, kalian lagi masuk ke bagian bedah mulut, berarti kalian butuh rekrutmen untuk cabut gigi, salah satunya nih ya. Nah, kalian bisa buat kayak gini nih contohnya. Kalian buat pembukaannya, terus ada fotonya juga di sini, foto yang kira-kira orang awam tuh ngerti kasus yang kita butuh tuh kayak gimana. Ini ada gigi sisa akar atau gigi berlubang besar. Terus kita bilang di bawahnya jika ingin dilakukan perawatan atau ingin dicabut bisa hubungi kontak di bawah sini. Dan untuk perawatannya adalah di Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Nah, selain itu, kalian juga bisa minta tolong ke teman-teman yang di luar Fakultas Kedokteran Gigi. Misalnya kalian punya teman di FKIP, minta tolong dia. Karena jejaring kita kan cuma di FKG aja nih teman-teman kita. Kalau misalnya dia share, berarti poster kita tuh bisa sampai ke jejaring anak-anak FKIP. Di situ juga, kalau misalnya kalian habis ngelakuin perawatan nih di satu pasien, terus pasiennya ini udah berhasil kita lakukan perawatan, kita bisa minta tolong nih untuk bantu share poster kita atau rekomendasiin juga orang-orang yang bisa kita cabut. Lanjut, yang kedua adalah kalian bisa datang ke tempat-tempat yang banyak orang berkumpul, contohnya di masjid atau tempat-tempat seperti asrama, pesantren, panti asuhan. Itu kan banyak nih orang-orang di dalam situ. Kita bisa minta izin nih ke pesantren atau ke panti asuhan kalau misalnya kita lagi cari pasien untuk dirawat giginya. Mungkin ada dari murid-murid di sini atau anak-anak di sini yang ingin dirawat, itu bisa dirawat sama kami, Pak, Bu, gitu. Kita bilang ke pemilik dari tempat tersebut. Atau biasanya waktu itu aku pas kasus pedo atau di bagian kedokteran gigi anak, itu kan butuh kasus anak-anak nih. Nah, jadi kami tuh sama-sama sama teman-teman tuh datang ke masjid atau TPA yang di sana tuh banyak anak-anak. Nah, kita tungguin tuh sampai selesai TPA-nya. Pas mereka udah selesai, abis itu kita kayak SKSD gitu, tanyain namanya siapa gitu. Terus kita bawa kayak permen-permen atau snack-snack gitu. Terus kita bagi-bagiin. Adek mau nggak dilihat mulutnya sebentar aja, nanti dikasih snack ini loh gitu. Nah, biasanya ntar mereka kalau misalnya niat kita baik, terus kita juga sopan sama mereka, mereka mau nih, apalagi diajak untuk kenalan kan sama adik-adik itu. Terus kita jelasin kalau misalnya ini giginya ada yang berlubang, adek mau nggak giginya ditambal supaya cantik giginya. Biasanya kalau misalnya anak-anaknya udah mau, kita tinggal minta izin ke orang tuanya untuk nentuin jadwal perawatan di rumah sakit. Nah, lanjut, tips ketiga adalah jangan malu untuk menawarkan perawatan gigi dan mulut. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi makan di pinggir jalan atau lagi di fotokopi, lagi jajan, lagi naik Gojek, naik becak, itu jangan malu untuk ngobrol sama orang-orang di sekitar. Kita tinggal bilang aja, Pak, saya dokter gigi muda di Rumah Sakit Gigi dan Mulut di sini. Kami di sini lagi cari pasien, Pak. Apa Bapak ada keluhan? Misalnya giginya sakit, giginya ingin
dicabut, ingin ditambal, atau misalnya ada dari keluarga Bapak yang mau dibuat gigi palsu. Nah, bisa Pak hubungi kami di sini. Nah, di situ nanti kalian bisa kasih kayak nomor telepon kalian. Lalu yang keempat adalah tetap berkomunikasi dengan pasien-pasien sebelumnya. Jadi, kalau misalnya kita lagi di klaster bedah mulut nih, pencabutan. Nah, si pasien A itu ternyata di rongga mulutnya ada gigi yang bisa dicabut, ada gigi yang bisa ditambal. Habis itu kalau giginya udah dicabut, itu bisa dibuatin gigi tiruan atau GTSL. Nah, setelah kita cabut gigi di pasien A, berarti kita harus tetap menjalin hubungan komunikasi dengan pasien A ini, karena ketika kita masuk ke klaster konservasi, kita bisa hubungi lagi nih pasien si A. Misalnya, Kak, di gigi kakak itu ada yang berlubang, mau nggak Kak kita rawat, kita tambal giginya? Atau misalnya bekas pencabutan yang dulu, misalnya dicabut 2 gigi atau 3 gigi. Nah, itu kan bisa dibuat gigi palsu kan, tinggal kita edukasi aja ke kakaknya, atau ke bapaknya, atau ke ibunya, kalau misalnya gigi yang udah dicabut itu perlu dibuat gigi tiruan atau gigi palsu. Tips yang terakhir adalah bagi kalian yang memang punya rezeki lebih, kalian bisa kasih hadiah gitu, kayak award atau hadiah untuk pasien kalian habis perawatan. Misalnya kayak pasien anak nih, pasien anak kan kadang-kadang tuh takut untuk datang ke rumah sakit, apalagi dilakukan perawatan gigi. Nah, dengan dia datang sekali aja dan kita lakukan perawatan dengan baik, lalu pulang-pulang kita kasih jajan, itu tuh bakal memberikan first impression mereka bahwa perawatannya itu menyenangkan, perawatan giginya itu menyenangkan. Apalagi kalau anak-anak tuh di dalam rongga mulutnya banyak banget kasusnya, dan kita bisa dapetin semua kasus dalam satu anak, dan tinggal kita baik sama dia, kita kasih impression yang baik ke mereka, jadinya mereka mau untuk datang di kunjungan-kunjungan selanjutnya, Kak. Nah, yang pasti dalam mencari pasien kita perlu komitmen dari pasien, khususnya pasien-pasien yang jangka panjang seperti pasien prosto, pasien orto yang perawatannya itu panjang, perlu beberapa kali pertemuan. Kita pastikan bahwa mereka mengerti bahwa untuk perawatan ini perlu beberapa kali kunjungan, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, hasilnya itu tidak bisa dalam waktu singkat. Setelah pasien mengerti dan mau berkomitmen untuk membantu kita dan untuk hasil perawatan yang baik untuk dianya, baru kita boleh jadikan dia pasien kita. Karena kan sayang kalau misalnya pasiennya terpaksa, tahu-taunya nanti di tengah jalan dia pergi atau dia nggak ada kabar, itu kan bakal sangat disayangkan untuk anak-anak koasnya. Itu dia sharing-sharing untuk mendapatkan pasien untuk ngejar requirement koas teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Mungkin sampai sini video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, di like, di share, di komen kira-kira video apa lagi nih yang bisa aku buat untuk teman-teman. Dadah!